Ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Temrek TV. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan puasanya, dan semoga ya amal ibadah kita, rasa haus kita, rasa lapar kita diberikan ya pahala oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini guys, saya ingin nge-reaction salah satu video, yaitu Prabowo tegaskan stop ekspor ke Malaysia. Wah, akankah ini berdampak buruk terhadap ekonomi di Malaysia guys? Dan apa saja barang-barang yang di stop oleh Prabowo Subianto, yaitu stop ekspor ke Malaysia ini? Penasaran guys, barang apa yang di stop oleh Prabowo Subianto ini? Langsung saja kita play sama-sama seperti apakah videonya. Let's go. Prabowo Subianto bertemu dengan aktor Prabowo. Pergesekan antara Indonesia dan Malaysia yang dapat memicu konflik lebih besar sejatinya seringkali terjadi. Salah satunya adalah sengketa wilayah. Sebagai negara tetangga, tidak heran jika kedua negara seringkali berkonflik terkait wilayah kekuasaan, seperti sengketa Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Sesai, dan beberapa wilayah lainnya. Belum lagi dengan berbagai kebudayaan tanah air yang sering diklaim sepihak oleh negeri jiran tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia dan Malaysia seringkali bermusuhan di berbagai aspek. Ya, itulah abang adiknya guys. Pastinya kalau abang adik harus kayak gitu. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia dan Malaysia seringkali bermusuhan di berbagai aspek. Mungkin konflik antara Malaysia dan Indonesia yang terjadi pada tahun 1963 hingga 1966 menjadi alasan mengapa kedua negara seringkali bergesekan. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia. Lalu mengapa Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia? Karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Sehingga beberapa konfrontasi militer Indonesia dan Malaysia tidak dapat terhindarkan. Dari catatan sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia inilah yang kemungkinan dapat memicu ketegangan lebih besar lagi. Bahkan lebih buruknya, konfrontasi militer langsung antara kedua negara bisa saja terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, hukum internasional mengatur ketat peperangan yang akan terjadi. Sehingga beberapa negara yang memiliki perselisihan meninggalkan konfrontasi militer menuju perang dagang atau ekonomi. Dan hal itu bisa saja terjadi terhadap Indonesia dan Malaysia di kemudian hari. Meski beberapa pengamat tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto cukup dekat dengan Perdana Menteri Malaysia bernama Anwar Ibrahim, namun hal itu tidak akan menutup kemungkinan kecil bahwa Indonesia dan Malaysia akan terhindar dari konflik. Pasalnya, Indonesia pun tahu bahwa Malaysia adalah salah satu negara persemakmuran Inggris yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak akan lengah dengan gerak-gerik Malaysia. Kendati demikian, sebagai negara yang cukup dekat dalam hal geografis, Indonesia dan Malaysia tentunya memiliki sejumlah hubungan dagang cukup strategis. Bukan tanpa alasan setelah konfrontasi ganyang Malaysia mereda, keduanya membentuk organisasi ASEAN untuk meningkatkan hubungan kerjasama di sektor ekonomi bersama negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan hasilnya, Indonesia dan Malaysia menjalin beberapa kerjasama ekonomi di beberapa sektor. Di tahun 2012, kedua negara secara aktif mengejar kerjasama ekonomi subregional untuk mengembangkan zona ekonomi lintas batas dan kawasan perdagangan bebas yang dapat menghasilkan ekonomi regional, seperti Sijori alias Singapura Johor Riau di barat dan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ASEAN Growth Area atau disingkat BIMIGA di wilayah timur. Kerjasama keduanya pun terus meningkat seiring berjalannya waktu hingga membuat Indonesia merupakan sumber impor terbesar ketujuh bagi Malaysia. Sementara Malaysia merupakan sumber impor terbesar keempat bagi Indonesia. Tidak hanya itu, data Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan bahwa Malaysia memiliki neraca perdagangan positif dengan Indonesia sekitar $600 juta Amerika Serikat.
Bahkan menurut data Comtrade PBB, impor Malaysia dari Indonesia mencapai 13,22 miliar US dollar selama tahun 2023. Namun meskipun Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang erat di sektor ekonomi dengan Malaysia, tapi pergesekan antara keduanya bisa saja memutus kerjasama strategis itu. Bisa dibayangkan bagaimana jika ini benar-benar terjadi dan Presiden Prabowo melakukan langkah tegas untuk memberikan efek jera terhadap Malaysia dengan menghentikan hubungan kerjasama serta menutup keran ekspor-impor dari negeri jiran itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menjadi pilar penting bagi Malaysia terkait kebutuhannya terhadap batu bara. Bisa dibayangkan data terupdate di tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia telah mengekspor batu bara sebanyak 31.954 miliar ton dengan nilai sebesar 4,09 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 3,09 miliar US dollar. Nah, dengan terapkannya perang dagang oleh Presiden Prabowo, Indonesia akan menghentikan pasokan batu bara yang dibutuhkan Malaysia untuk menjalankan pembangkit listriknya. Alhasil, Malaysia akan mengalami krisis energi. Selain batu bara, sumber daya alam nikel yang dimiliki Indonesia akan terancam sulit untuk didapatkan oleh Malaysia. Di tahun 2023, Indonesia mengekspor nikel ke Malaysia sebanyak 92.661 kg dengan nilai sebesar 188,74 miliar rupiah. Nikel tersebut digunakan untuk di berbagai industri seperti pembuatan baja tahan karat dan baterai isi ulang. Namun juga terjadi perang dagang, industri negeri jiran tersebut tidak akan bisa berjalan. Mengingat Indonesia memiliki cadangan dan penghasil nikel terbesar di dunia. Industri Malaysia pun akan kesulitan untuk berjalan normal akibat keputusan Indonesia untuk menahan ekspor logam seperti besi, baja, dan tembaga. Padahal sebelumnya, tepatnya di tahun 2023, Indonesia telah mengekspor berbagai jenis logam ke Malaysia dengan nilai hingga 12,5 miliar US dollar. Namun karena konflik yang terjadi, Indonesia tentu menutup keran ekspor logamnya untuk memberikan pukulan telak kepada Malaysia. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap beberapa sektor industri di negara Malaysia. Siapa sangka jika Malaysia pun sangat bergantung pada teh yang diproduksi di tanah air. Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor teh ke Malaysia sebanyak 7,46 juta kilogram. Jumlah ini menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan ekspor teh terbesar Indonesia pada tahun tersebut. Jadi tidak heran jika Malaysia diklaim cukup bergantung pada komoditi ini. Namun sangat disayangkan jika perang dagang antara Malaysia dan Indonesia terjadi, Malaysia akan sulit menikmati teh berkualitas dari Indonesia ke depannya. Indonesia pun menjadi salah satu pemasok minyak mentah bagi Malaysia. Terbukti di tahun 2023 lalu, Indonesia telah mengekspor sedikitnya 27,3 ton minyak mentah dengan nilai sebesar 4,56 miliar dolar. Mungkin jika Indonesia menghentikan ekspor minyak mentahnya, Malaysia kemungkinan tidak terpengaruh secara signifikan. Namun yang pasti Malaysia harus mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhannya terkait minyak mentah. Berbagai industri yang membutuhkan bahan kimia di Malaysia pun akan terpengaruh akibat perang dagang. Bagaimana tidak, Indonesia pun menjadi pemasok beberapa bahan kimia, seperti bahan untuk industri keramik. Sehingga Malaysia pun harus mencari pemasok bahan kimia di negara lain, meskipun harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia. Berbagai komoditi yang akankah ini berdampak buruk terhadap ekonomi Malaysia, guys? Kalau Prabowo Subianto sendiri ya menyetop ya ekspor ke Malaysia. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa terus sokong channel ini biar channel ini terus berkembang, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sokong. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.